Berbagai tantangan serta cobaan yang datang selalu disikapi dengan baik dan menjadikannya manusia terbaik bagi umat Islam. Sebagai umat Islam bisa menambahkan keimanan dan tauladan melalui mendengarkan kisah Nabi Muhammad kembali. Mulai dari kelahiran sampai dengan wafatnya yang akan dibahas secara lengkap. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi, sebagai anak yatim, karena ayahnya Abdullah meninggal sebelum ia lahir. Ibunya, Aminah, adalah wanita mulia dari Bani Surah. Hari lahir Nabi Muhammad adalah hari Senin sehingga Rasulullah selalu puasa pada hari tersebut. Jika ditanya mengenai puasa hari Senin maka beliau akan menjawab bahwa hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Lahir pada tahun Gajah di mana para pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah pada saat itu. Bersamaan dengan penyerangan Ka'bah. Allah memberikan kekuasaannya dengan cara menghentikan aksi dengan mengerahkan burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu. Dengan adanya tradisi zaman dahulu maka ibunya harus menyembunyikannya di pedalaman pada hari ke-18 kelahirannya. Karena adanya tradisi dari Quraisy tersebut maka Nabi tidak bisa mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Ia disusui oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'id bin Bakar. Halimah hidup dalam kemiskinan dan kesulitan, karena kampungnya sedang mengalami paceklik dan hewan ternaknya tidak menghasilkan susu. Ia memutuskan untuk menyusui bayi yatim itu, yaitu Muhammad, dengan harapan mendapatkan berkah dari Allah. Halimah membawa Muhammad ke kampungnya, dan segera merasakan keajaiban dan keberkahan yang datang bersama bayinya. ASI Halimah menjadi melimpah, sehingga ia bisa menyusui Muhammad dan anaknya sendiri, Abdullah. Unta Halimah juga menjadi subur dan mengeluarkan banyak susu, sehingga ia bisa memberi minum kepada suaminya, Haritsah, dan anak-anaknya yang lain, Anisah dan Hudzafah. Selain itu, kampung Halimah menjadi hijau dan subur, dan hewan-hewan ternak menjadi gemuk dan sehat. Halimah sangat bahagia dan bersyukur atas karunia Allah yang diberikan melalui Muhammad. Halimah merawat Muhammad dengan penuh kasih sayang, seperti anaknya sendiri. Ia juga mengajarkan Muhammad bahasa dan adat istiadat kabilah Sa'id bin Bakar, yang terkenal fasih dan mulia. Muhammad tumbuh menjadi anak yang cerdas, berani, dan berakhlak tinggi. Ia sering bermain dengan anak-anak kampung, dan kadang-kadang menggembalakan kambing bersama mereka. Ia juga menyaksikan berbagai kejadian dan peristiwa yang terjadi di padang pasir, seperti perang antara kabilah, perdagangan kafilah, dan fenomena alam. Hal-hal ini membentuk kepribadian dan pengalaman Muhammad sejak kecil. Kisah Nabi Muhammad saat remaja adalah sebagai berikut. Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Thalib, sejak usia 8 tahun, karena kakeknya, Abdul Muthalib, meninggal. Nabi Muhammad tumbuh menjadi seorang pemuda yang jujur, terpercaya, dan berakhlak mulia. Ia mendapat julukan Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya, dari orang-orang Quraisy. Ia juga rajin bekerja sebagai penggembala kambing dan pedagang. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh Abu Thalib untuk ikut dalam kafilah dagang ke Syam. Di sana, ia bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Buhaira, yang menyadari bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang akan datang. Buhaira menasihati Abu Thalib untuk menjaga keponakannya dengan baik. Pada usia 15 tahun, Nabi Muhammad ikut berperang bersama Abu Thalib dalam Perang Fijar, yang terjadi antara Bani Kinanah dan kaum Quraisy. Namun, Nabi Muhammad tidak ikut bertempur, melainkan hanya mengambil anak panah yang jatuh dan memberikannya kepada pamannya. Pada usia 20 tahun, Nabi Muhammad ikut menyaksikan perjanjian Hilf al-Fudul, yang dibuat oleh beberapa kabilah di Mekah untuk membela orang-orang yang tertindas dan menghentikan kesewenang-wenangan. Nabi Muhammad sangat menghargai perjanjian ini, dan berkata bahwa ia tidak akan menukarnya dengan unta yang baik. Kisah Nabi Muhammad menikah adalah sebagai berikut. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid bin Asad pada usia 25 tahun. Khadijah adalah seorang saudagar kaya dan mulia yang berusia 40 tahun. Beberapa sumber menyebut, Khadijah berusia 28 tahun saat menikah dengan Nabi. Pernikahan keduanya berlangsung ketika Nabi belum menjadi utusan Allah. Nabi Muhammad bertemu dengan Khadijah melalui dunia perniagaan. Khadijah mempercayakan dagangannya kepada Nabi, yang membawanya ke Syam dan mendapatkan keuntungan besar. Khadijah sangat terkesan dengan kejujuran, kepercayaan, dan akhlak Nabi yang mendapat julukan Al-Amin. Khadijah pun melamar Nabi melalui sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, yang juga masih berkerabat dengan Nabi.
Nabi menerima lamaran Khadijah, dan kemudian menyampaikannya kepada pamannya, Abu Thalib. Abu Thalib pun mendatangi rumah Khuwailid bin Asad untuk melamar Khadijah. Nabi Muhammad menikahi Khadijah dengan mahar berupa 20 ekor unta betina muda. Pasangan ini dikaruniai 6 orang anak, yaitu Abdullah, Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fathimah. Selama bersama Khadijah, Nabi tidak pernah menikah dengan wanita lain sampai Khadijah wafat. Khadijah adalah istri pertama dan paling dicintai oleh Nabi. Ia juga adalah orang pertama yang beriman kepada Nabi dan mendukung dakwahnya. Kisah Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul adalah sebagai berikut. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, ketika ia sedang di Gua Hira. Di sana, ia mendapat kunjungan dari malaikat Jibril, yang menyuruhnya membaca wahyu pertama dari Allah, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad merasa takut dan bingung, karena ia tidak bisa membaca dan menulis. Ia pun segera kembali ke rumahnya, dan meminta istrinya, Khadijah, untuk menutupinya dengan selimut. Khadijah menenangkan dan mendukung Nabi Muhammad, dan membawanya ke seorang pendeta Nasrani bernama Warakah bin Naufal, yang merupakan paman Khadijah. Warakah mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir yang dijanjikan dalam kitab-kitab sebelumnya, dan bahwa ia akan mendapat tantangan dan musuh dari kaumnya. Nabi Muhammad menerima wahyu secara bertahap selama 23 tahun, hingga sempurna menjadi Al-Quran. Ia menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia, dengan mengajak mereka untuk menyembah Allah yang Esa, dan meninggalkan penyembahan berhala dan kejahatan. Namun, dakwah Nabi Muhammad mendapat penolakan dan penganiayaan dari kaum Quraisy, yang tidak mau melepaskan kepentingan dan tradisi mereka. Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengalami berbagai cobaan dan ujian, seperti boikot, pengusiran, perang, dan fitnah. Meski demikian, Nabi Muhammad tetap sabar, ikhlas, dan berjuang di jalan Allah, hingga akhirnya Islam menang dan tersebar ke seluruh dunia. Kisah Nabi Muhammad Isra Miraj adalah sebagai berikut. Isra Miraj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Yerusalem, dan kemudian ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha, dalam satu malam. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian, ketika Nabi Muhammad sedang mengalami kesedihan karena kematian istrinya, Khadijah, dan pamannya, Abu Thalib. Isra Miraj adalah salah satu mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, sebagai bukti kebenaran risalahnya. Isra Miraj terdiri dari dua bagian, yaitu Isra dan Miraj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, dengan menunggangi buruk, seekor binatang yang mirip kuda putih, yang dapat berjalan secepat kilat. Di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi dan rasul terdahulu, dan memimpin mereka dalam sholat berjamaah. Kemudian, Nabi Muhammad dinaikkan ke langit pertama oleh malaikat Jibril, dengan menggunakan tangga yang disebut Miraj. Miraj adalah naiknya Nabi Muhammad ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha, dengan didampingi oleh malaikat Jibril. Di setiap langit, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi yang berbeda, dan melihat berbagai pemandangan yang menakjubkan dan menakutkan. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad mendapat kesempatan untuk berbicara langsung dengan Allah, tanpa perantara. Di sana, Nabi Muhammad menerima perintah sholat 5 waktu, yang merupakan kewajiban utama bagi umat Islam. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, ketika ia sedang menghadapi ancaman pembunuhan dari kaum Quraisy di Mekah. Ia berangkat bersama sahabatnya, Abu Bakar, dengan menunggangi unta dan mengambil rute yang memutar untuk menghindari pengejaran musuh. Ia juga menyewa seorang pemandu bernama Abdullah bin Uraikid, yang mengantarkan mereka ke Gua Sur, tempat mereka bersembunyi selama 3 hari. Di gua itu, mereka mengalami keajaiban, yaitu laba-laba yang membuat sarang dan burung yang bertelur di depan pintu gua, sehingga kaum Quraisy tidak curiga. Setelah 3 hari, Nabi Muhammad dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke Madinah, dengan mengikuti jalan pantai yang jarang dilalui orang. Mereka melewati beberapa tempat, seperti Qudait, Maruz Zahran, dan Quba. Di Quba, mereka disambut oleh kaum Ansyar, yaitu penduduk Madinah yang telah beriman kepada Islam. Di sana, Nabi Muhammad mendirikan masjid pertama dalam Islam, yaitu Masjid Quba. Nabi Muhammad tinggal di Quba selama 14 hari, menunggu kedatangan Ali bin Abi Thalib, yang ditugaskan untuk mengembalikan barang-barang yang dipercayakan kepada Nabi di Mekah.
Setelah Ali tiba, Nabi Muhammad berangkat menuju kota Madinah, yang saat itu masih disebut Yatsrib. Di tengah jalan, ia disambut oleh banyak orang, baik muslim maupun non-muslim, yang bersorak-sorai menyambut kedatangannya. Nabi Muhammad akhirnya memilih untuk tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansyari, yang terletak di dekat tempat ia mendirikan masjid kedua dalam Islam, yaitu Masjid Nabawi. Kisah wafatnya Nabi Muhammad adalah sebagai berikut. Nabi Muhammad wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi, di rumah istrinya, Aisyah. Beliau wafat pada usia 63 tahun, setelah menderita sakit selama beberapa hari. Sebelum wafat, beliau sempat memberikan wasiat kepada para sahabatnya, seperti menunaikan sholat, membayar zakat, dan menjaga hak-hak kaum muslimin. Nabi Muhammad wafat ketika kepalanya berada di antara dada dan leher Aisyah. Beliau mengucapkan kalimat terakhirnya, Allahumma arrafiku alala, ya Allah, teman yang paling tinggi. Kemudian, beliau mengembuskan nafas terakhirnya, dan wajahnya berseri-seri. Nabi Muhammad dimakamkan di tempat yang sama dengan tempat ia wafat, yaitu di rumah Aisyah. Jenazah beliau dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Fadl bin Abbas, Qotsam bin Abbas, Usamah bin Zaid, dan Syakran, seorang budak Nabi Muhammad. Jenazah beliau dikafani dengan 3 helai kain putih tanpa jahitan. Jenazah beliau disyolatkan oleh kaum muslimin secara berjamaah, tanpa imam, dengan cara bergiliran. Jenazah beliau dikuburkan pada malam hari, dengan digali sebuah liang lahat di dalam kamarnya. Makam beliau ditutup dengan batu-batu bata. Dengan mengenal kisah Nabi Muhammad mulai dari lahir, wafat, sampai kisah sahabat yang senantiasa setia menjalankan dakwahnya untuk Islam, pastinya akan menambahkan keimanan dalam mempercayai Rasul dan menguatkan ibadah yang saat ini dilakukan.